Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas tutorial yang terakhir, skenario 5. Nah, skenarionya gimana sih? Jadi skenarionya ini fokus pada kasus muskuloskeletal gitu ya. Jatuh, fokus utamanya adalah jatuh menumpu pada tangan. Jadi ada seorang perempuan, dia usianya 60 tahun jatuh terpeleset saat berada di kamar mandi dengan menumpu pada telapak tangan kirinya. Saat ini ia mengeluh nyeri pada lengan bawah hingga pergelangan tangan kiri dan kesulitan untuk menggerakkannya. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan, dokter menemukan adanya deformitas dan bengkak pada regio antebrachi sinistra. Tidak tampak perdarahan dan tidak tampak pemendekan tulang. Pada palpasi didapatkan nyeri tekan dan krepitasi. Tidak terdapat gangguan neurovaskular. Pemeriksaan saturasi oksigen lebih dari 95% di semua jari tangan. Dokter memberikan terapi awal dan pemasangan bidai. Hasil radiologi ditemukan adanya diskontinuitas pada os radius disertai dengan dislokasio artikulasio radio-ulnar. Dokter IGD kemudian konsul ke dokter spesialis untuk tindakan selanjutnya, dan pasien menanyakan berapa lama proses penyembuhannya. Nah, di kasus ini ya, dia itu ada diskontinuitas. Artinya kasus ini tuh mengalami fraktur gitu. Fraktur dan apa? Dan disertai dengan dislokasi. Nah, kalau kayak gini dia kan ada di os radius frakturnya dan dislokasi ada di artikulasio radio ulnar. Nah, ini ada nama khususnya. Nanti nama khususnya adalah fraktur Galeazzi gitu. Jadi kenapa di skenario ini nanti diagnosisnya adalah fraktur Galeazzi. Oke, kita masuk bahasan yang pertama tentang si frakturnya. Jadi secara definisi, fraktur adalah gangguan pada kontinuitas tulang, tulang rawan, ataupun sendi dan lempeng epifisis. Secara etiologi, si fraktur ini bisa disebabkan oleh trauma, stres repetitif, dan kelemahan patologis tulang. Nah, untuk epidemiologinya, ternyata di Indonesia jumlah kasusnya mencapai 5,8% dengan peningkatan kasus tertinggi pada usia lebih dari 75 tahun, dia sampai 10% peningkatan kasus terjadinya fraktur. Nah, ini adalah patofisiologi dari terjadinya si fraktur. Fraktur itu bisa disebabkan oleh trauma yang langsung maupun trauma yang tidak langsung. Nah, mekanismenya gimana? Nah, ini adalah trauma yang langsung atau direct force. Jadi, adanya trauma atau gaya yang langsung, dia akan menyebabkan kerusakan kulit, jaringan lunak, dan tulang pada daerah yang kontak. Kerusakan jaringan lunak yang akan terjadi itu hebat, karena dia kan traumanya langsung, gitu ya. Terus nanti akan menimbulkan bentuk fraktur berupa fraktur transversal dan kominutif. Kalau fraktur transversal artinya gini, dia itu frakturnya lurus. Kalau kominutif, dia artinya garis frakturnya itu terpecah-pecah, gitu. Kemudian yang kedua, trauma tidak langsung atau indirect force. Mekanismenya adalah adanya trauma atau gaya yang tidak langsung. Nah, tidak langsung di sini maksudnya, nanti si frakturnya akan berada di tempat yang berbeda dengan tempat tekanannya atau tempat traumanya. Kerusakan jaringan lunak yang terjadi dia minimal gitu. Bentuknya apa? Ada berbagai macam. Ada fraktur spiral kalau gayanya berupa puntiran. Fraktur oblik jika gayanya berupa tekanan. Fraktur dengan segmen butterfly jika dengan gaya bending. Kemudian ada fraktur transversal jika gayanya berupa gaya tarikan. Nah, ini yang contoh gitu, contoh garis fraktur yang akan terbentuk dari trauma langsung maupun tidak langsung. Ini yang pertama, ada spiral. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini oblik. Nah, bedanya apa? Kalau spiral ini dia itu udah kayak mau membentuk S. Sorry, sorry.
Nah, ini tuh udah kayak S dia bentuknya, ini, set, tuh. Tapi kalau oblik, dia masih miring aja. Terus butterfly, nah ini triangular butterfly, jadi kayak sayap kupu-kupu. Lalu yang terakhir, ini yang bentuk transverse atau transversal. Nah, patofisiologi yang lain adalah disebabkan oleh adanya stres repetitif. Repetitif itu artinya sesuatu yang berulang. Jadi kalau tulang yang normal dia mendapatkan gaya terus-menerus, maka akan terjadi proses remodeling, yaitu kombinasi antara reabsorpsi tulang. Reabsorpsi tulang itu penyerapan dari tulang dan pembentukan tulang baru. Kemudian, pajanan gaya yang berulang tersebut menyebabkan resorpsi tulang yang lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan, sehingga kekuatan tulang yang akan menurun. Nah, ini bisa terjadi pada atlet, penari, dan tentara. Lalu ada fraktur patologis. Jadi untuk fraktur patologis, ya tulang yang mengalami kelemahan struktur. Jadi emang tulangnya itu yang udah lemah gitu. Bisa disebabkan oleh apa? Bisa disebabkan oleh adanya keganasan, osteoporosis, dan osteogenesis imperfecta. Nah, adanya kelainan-kelainan ini menyebabkan tulang lebih rentan, sehingga dengan paparan gaya normal pun itu ya, bukan suatu trauma, dia bisa menyebabkan terjadinya fraktur. Contoh paling gampang, itu ada di orang tua gitu. Nah, orang tua itu dia itu ada kondisi ini, ada osteoporosis gitu. Jadi tulangnya yang harusnya kompak, dia lebih berporos, jadi lebih banyak pori-porinya. Akhirnya apa? Ada gaya normal pun gitu, kayak kesenggol dikit atau jatuh terpeleset, itu bisa menyebabkan fraktur pada orang-orang dengan osteoporosis. Nah, setelah kita belajar tentang mekanismenya, selanjutnya adalah tentang bone healing. Bone healing itu artinya proses penyembuhan tulang. Tulang itu ada beberapa tahap gitu ya, dari dia itu mengalami cedera hingga dia akan union atau menyatu kembali. Nah, prosesnya gimana? Nah, ini adalah prosesnya. Jadi awalnya tahap satu dia itu ada kerusakan jaringan. Nah, kalau ada kerusakan jaringan akan terbentuk hematom, kumpulan darah. Nah, ini hematomnya nih di samping-sampingnya tuh. Oke, setelah terbentuk hematom, nah, ini akan menyebabkan suatu inflamasi dan dia menyebabkan proliferasi sel. Jadi nanti sel-selnya akan datang nih ke tempat yang tadi terjadi fraktur. Setelah itu akan terbentuk kalus. Kalus itu artinya tulang, tapi dia belum kompak, dia masih yang lunak. Kemudian kalus itu nanti akan makin memadat. Nah, terbentuk konsolidasi, namanya konsolidasi. Setelah konsolidasi, si jaringan ini akan remodeling gitu ya. Remodeling hingga akhirnya bentuknya seperti tulang. Nah, proses bone healing ini dia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada mulai dari usia, suplai darah, jenis fraktur, dan faktor lainnya. Oke, ini adalah faktor resiko untuk terjadinya fraktur. Ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Tidak dapat dimodifikasi berupa penambahan usia setiap tahun, menopause, dan edukasi, artinya tingkat pendidikan seseorang gitu. Kemudian dapat dimodifikasi mulai dari berat badan, tinggi badan, asupan kafein harian. Nah, dia itu kalau asupan kafein harian lebih dari 188 miligram bisa meningkatkan risiko terjadinya fraktur. Kemudian penggunaan kortikosteroid lebih dari 2 tahun, riwayat artritis sebelumnya, dan riwayat merokok. Nah, ini adalah klasifikasi fraktur. Jadi, ini kan tabelnya banyak tuh. Nah, jadi klasifikasi fraktur itu dibagi berdasarkan berbagai macam, mulai dari lokasi, kemudian ekstensi atau konfigurasi atau bentuknya gitu lah ya, hubungan antar fragmennya, lalu ada hubungan faktor dengan lingkungan eksternal,
dan juga ada atau tidaknya komplikasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari lokasi, tulang, dan segmen. Ini untuk fraktur diklasifikasikan jadi 3. Ada fraktur proksimal, diafisis, dan distal. Oke, ini biasanya klasifikasi ini itu ada di tulang panjang. Contohnya kayak gini, tulang humerus ulna. Gambarnya jelek. Tulang humerus ulna, misal gini ya, ini humerus ulna. Atau femur juga bisa diklasifikasikan ini. Nah, nanti kalau atas ini adalah proksimal. Nah, jadi tulang panjang itu dibagi jadi 3 untuk klasifikasi frakturnya. Proksimal yang bagian paling atas, kemudian yang tengah adalah diafisis atau ada yang menyebutnya sebagai mid shaft. Kemudian yang terakhir dia itu yang bagian distal. Ada juga nih yang ini tulang klavikula. Nah, tulang klavikula kan gini nih bentuknya. Oke, nanti pembagiannya menjadi sepertiga lateral, sepertiga medial, dan berada di medial. Itu. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan dari eksistensi atau konfigurasinya. Artinya dari bentuknya. Ada incomplete dan complete. Oke, incomplete artinya tulangnya itu nggak terpisah secara utuh. Periosteumnya tetap intak. Sementara kalau complete dia itu ada 2 atau lebih fragmen. Artinya dia udah benar-benar putus, udah benar-benar nggak nyambung. Nah, si incomplete ini terbagi jadi 3. Ada crack atau hairline, buckle, dan grain stick. Sementara kalau komplit, nanti dilihat nih, garis frakturnya ada berapa, 1 ataupun 2. Kita bahas dulu yang incomplete. Incomplete kan tadi terpisah, tapi dia itu periosteumnya masih tetap intak. Contohnya kayak gini, masih tulangnya masih nyambung kelihatannya, tapi dia di dalamnya ada fracturing-nya. Nah, atau kayak istilahnya kayak retak gitu ya. Yang pertama ada crack atau hairline. Ini disebut juga sebagai stress fracture karena disebabkan oleh gaya repetitif pada tulang. Tidak ada displacement pada hairline fracture. Jadi dia emang benar-benar kayak masih nyatu tapi ada crack aja gitu. Kemudian buckle itu terjadi pada anak-anak akibat gaya kompresi yang menekan korteks dan trabekula tulang di daerah metafisis. Kenapa bisa terjadi buckle? Jadi ini karena korteksnya itu masih lunak. Akhirnya nanti dia kan kompresi tuh. Kan tulang harusnya lurus gini. Nah, karena dia ada kompresi dari atas, maka fraktur ya, tapi nanti seakan-akan dia itu kayak menggelembung. Oke. Nah, karena periosteumnya itu masih lunak. Kemudian ada green stick. Jadi green stick terjadi pada anak akibat gaya angulasi atau bending force pada tulang panjang sisi konveks sehingga menyebabkan fraktur pada sisi yang berlawanan. Sisi konveks akan tertekuk dan sisi konkav akan mengalami fraktur. Kemudian yang komplit, jadi dia ada 2 atau lebih fragmen. Nah, garis frakturnya bisa 1 atau lebih dari 1. Kalau garis frakturnya 1, ini adalah fraktur transversal. Dia fraktur yang membentuk kurang dari 30 derajat terhadap garis yang tegak lurus aksis tulang. Kemudian oblik, fraktur yang membentuk sudut lebih dari sama dengan 30 derajat terhadap garis yang tegak lurus aksis tulang. Lalu spiral, fraktur akibat gaya puntiran. Kalau lebih dari 1 garis fraktur disebut sebagai fraktur kominutif. Dia terdiri dari beberapa garis fraktur dan fragmen fraktur. Nah, ini ya, ini gambar dari klasifikasi fraktur. Mulai dari fraktur transversal, nih transversal ya lurus. Segmental tadi ya, jadi ada segmen yang terpisah. Nah, inilah terpisah. Spiral, oke. Kemudian incomplete fraktur yang buckle. Buckle itu yang D. Nih.
Jadi dia ini fraktur, tapi kelihatannya cuma kayak menggembung aja gitu. Kemudian yang, terakhir ada green stick. Jadi kalau green stick tadi ada bagian yang tertekuk sama yang, jadi ada yang convex sama concave. Kemudian klasifikasi selanjutnya dilihat dari hubungan antar fragmen fraktur gitu. Ada yang tidak terdapat displacement atau namanya ada undisplaced, ada juga yang terdapat displacement atau namanya displaced gitu. Undisplaced tidak terdapat displacement. Jadi dia tidak terdapat perpindahan ataupun pergerakan tulang. Jadi fraktur nih, tapi dia tetap masih inline, masih satu garis. Sementara kalau displace terjadi perpindahan atau pergerakan tulang dari posisi normalnya, dapat terjadi misalignment disebabkan oleh gaya, trauma, gravitasi, dan tarikan otot pada tulang yang mengalami fraktur. Jadi kalau kayak gini, dia fraktur, terus fragmen tulangnya tuh geser. Nah, contohnya misalnya geser jadi gini, ya, nah, jadinya dia tuh udah nggak segaris gitu. Ini namanya yang displace. Bentuknya apa? Ada translasi, angulasi, rotasi, distraksi, overriding, dan impaksi. Translasi, perpindahan segmen fragmen ke samping, belakang, ataupun depan. Kemudian angulasi, perubahan sudut antara fragmen dengan tulang proksimalnya. Lalu rotasi, perputaran fragmen pada aksis longitudinal, distraksi jarak antar fragmen yang bertambah lebar. Nah, distraksi ini menyebabkan panjang tulangnya itu meningkat. Lalu ada overriding, artinya dia ada tumpang tindih antar fragmen tulang. Yang terakhir adalah impaksi. Nah, dia itu kedua fragmen tulangnya akan saling menumbuk satu sama lain. Oke, jadi ini klasifikasi tadi berdasarkan dari displace undisplaced-nya. Ya, ini adalah yang mengalami displacement. Mulai dari valgus angulation. Jadi gerakannya itu pergerakan segmen tulangnya menjadi valgus. Kemudian varus. Oke. Valgus itu artinya dia menjauhi sumbu tubuh. Kalau valgus menjauhi sumbu tubuh. Jadi misal sumbu tubuh itu ini, nah kalau yang namanya valgus dia jadi kayak gini, menjauhi sumbu tubuh. Kalau varus dia yang mendekati sumbu tubuh. Gini, set. Oke. Kemudian ada angulasi ke arah anterior. Nah, ini ke arah anterior. Kemudian angulasi ke posterior. Lalu ada shortening. Nah, ini jadi kayak numpuk kayak gini ya, akhirnya mengalami pemendekan. Dan yang terakhir mengalami yang namanya translasi. Klasifikasi selanjutnya ada hubungan fraktur dengan lingkungan eksternalnya. Ada fraktur tertutup dan juga fraktur terbuka. Fraktur tertutup artinya dia itu ada fraktur, tapi jaringan lunaknya atau kulitnya tetap intak. Sementara kalau terbuka, dia itu ada penetrasi kulit oleh fragmen tulang. Nah, dua fraktur ini dibagi lagi nanti. Kalau fraktur tertutup berdasarkan klasifikasi Screen, fraktur terbuka berdasarkan klasifikasi Gustello-Anderson. Nah, yang perlu dihafalkan itu yang ini, yang Gustello-Anderson, karena dia tuh sering banget dikeluarin di ujian. Dan juga untuk praktik klinisnya lebih sering dipakai. Nah, ini ya klasifikasi untuk fraktur terbuka. Dia terbagi jadi derajat 0, 1, 2, dan 3. Derajat 0, frakturnya sederhana, tanpa atau disertai dengan sedikit kerusakan jaringan lunak. Derajat 1, fraktur disertai dengan abrasi superficial atau luka memar pada kulit dan jaringan subkutan. Jadi cuma memar aja. Derajat 2, fraktur yang lebih berat dibandingkan derajat 1 yang disertai dengan kontusio dan pembengkakan pada jaringan lunak. Kemudian yang ketiga, derajat 3, fraktur berat
yang dia disertai dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata, terdapat ancaman terjadinya sindrom kompartmen. Jadi dilihat dari ininya juga ya, frakturnya, kalau yang derajat 3 dia yang paling parah. Nah, ini Gustilo Anderson gitu. Jadi klasifikasi untuk fraktur terbuka. Derajat 1, dilihat lukanya dulu. Kalau derajat 1, laserasinya atau lukanya kurang dari 1 cm. Nih, lukanya kecil gitu ya. Dia ada kerusakan jaringan tapi nggak berarti, dan lukanya relatif bersih. Kemudian derajat 2 dia ada laserasi, lebih dari 1 cm. Tidak ada kerusakan jaringannya hebat ataupun avulsi, dan dia terdapat adanya kontaminasi. Kemudian derajat 3. Nah, derajat 3 ini akan dibagi jadi 3. Ada 3A, 3B, dan 3C. 3A, luka lebar dan tulang yang fraktur masih ditutupi oleh oleh jaringan lunak, sorry. Oke, sebelumnya gini, aku ulangi. Jadi kalau derajat 3 dia lukanya itu udah lebar, hilangnya jaringan juga ada kontaminasi. Nanti biasanya disebutkan lukanya itu bisa lebih dari 10 cm gitu ya. Kalau 3A frakturnya masih ditutupi oleh jaringan lunak. 3B, ada periosteal stripping. Nah, dia dan penutupan luka dilakukan dengan flap lokal ataupun flap jauh. Jadi ini, kalau yang derajat 3B, dia tuh gini ya, istilahnya kayak tulangnya udah keluar. Nah, dia sudah tidak dilindungi oleh si periosteumnya. Sementara kalau 3C, fraktur yang ada kerusakan pembuluh darah. Yang paling beda ya, ada kerusakan pembuluh darah. Misal ada lukanya kurang dari 10 gitu. Masih dikatakan kecil kan, tapi ada kerusakan pembuluh darah. Nah, ini nanti bisa langsung diklasifikasikan ke derajat 3C. Jadi pada prinsipnya nanti diambil derajat yang paling berat untuk mengklasifikasikan si luka terbuka. Nah, yang terakhir adalah dari ada tidaknya komplikasi gitu. Nanti kalau ada komplikasi diklasifikasikan lagi komplikasinya apakah dia komplikasi lokal ataupun komplikasi yang sistemik. Nah, ini adalah gejala dan tanda gitu ya. Jadi di anamnesis sama pemeriksaan fisik. Anamnesis ditanyain usianya, mekanisme trauma atau mekanisme of injury-nya gimana. Lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Tentunya karena dia itu adalah kasus trauma umumnya, periksa dulu nih A, B, C, D, E. Kalau A, B, C, D, E-nya udah clear, baru kita langsung lakukan pemeriksaan status lokalis, diperiksa di bagian yang sakit gitu. Ingat ya, muskuloskeletal yang diperiksa LFM, look, feel, move-nya. Look-nya, tandanya nanti dia ada bengkak, merah, deformitas, kulit bisa intak maupun robek. Kemudian pucat yang disertai dengan cedera arteri otak. Feel itu rasanya ya, kita palpasi, ada nyeri, ada akral hangat ataupun dingin, CRT normal atau menurun, pulsasi arteri distal dapat normal ataupun tidak teraba. Kemudian move itu ada krepitasi, ron terbatas, gerakan pasif sendi distal, normal ataupun terganggu. Oke, ini pemeriksaan penunjangnya. Jadi dilakukan pemeriksaan X-ray dengan mengikuti aturan 2 atau rule of 2. Jadi untuk pemeriksaan X-ray-nya harus mengikuti ini rule of 2. Apa aja? Ada two view, artinya dua sisi. Sisi apa? Sisi anteroposterior dan sisi lateral. Kemudian two joint, dua sendi, sendi proksimal dan sendi distal dari frakturnya. Gitu. Jadi misal nih, nanti deh contohnya terakhir aja. Lalu two limbs, dua ekstremitas, kanan dan kiri. Ekstremitas yang tidak mengalami fraktur digunakan sebagai perbandingan. Two injuries, dua jejas, melibatkan level tulang proksimal dari jejasnya. Lalu ada two occasion, dua waktu, artinya dilakukan foto serial. Contohnya, pada pasien ini, dia kan ada fraktur di bagian radius. Oke.
Nah, radius, terus habis itu dia ada tulang ulna juga kan sampingnya. Nah, gini contohnya ya. Kan dicuragi frakturnya di radius. Oke. Nah, kita ikut dua sisinya. Artinya nanti si pasien ini permintaan untuk pemeriksaan X-ray-nya adalah AP dan lateral, bagian depan dan bagian sampingnya. Kemudian eh, two joints, dua sendi. Nah, nanti pemeriksaan si X-ray-nya harus gambarnya itu harus bisa memperlihatkan sendi yang di sini, sendi bagian proksimalnya dan sendi bagian distal gitu. Itu yang dimaksud dengan two joint. Kemudian two limb, dua ekstremitas ini. Karena tadi misal di kanan, maka kirinya juga iya untuk perbandingan. Kemudian ada two injuries melibatkan level proksimal dari level tulang proksimal dari jejaz gitu. Artinya dia itu yang bagian atas yang harus terlihat. Kemudian tuh occasion, foto serial. Nah, artinya dia, misal nih, di pasien ini kan tadi tata laksanya bidai. Maka sebelum bidai dilakukan foto X-ray, kemudian nanti setelah bidainya dilepas, dilakukan foto X-ray lagi gitu. Untuk mengetahui ada perbaikan atau tidak terjadi union atau tidak, atau penyatuan si tulang. Nah, pemeriksaan penunjang lain bisa dilakukan CT scan, tapi dia biasanya untuk si tulang vertebra. Kemudian MRI. MRI bisa untuk tulang femur dan juga pelvis. Lalu ada radioisotop scanning. Jika dicurigai frakturnya itu disebabkan oleh stres repetitif atau stres fracture, yang dia akan sulit untuk dilihat dengan radiografi biasa. Yang terakhir ada ultrasonografi, jadi USG. USG ini bisa untuk memperlihatkan garis fraktur yang ada pada anak ataupun hematom yang terjadi pada anak. Nah, ini diagnosis banding dari si fraktur. Jadi diagnosis banding fraktur terdiri dari kontusio, kemudian dislokasi, dan rotator cuff injury. Kalau kontusio, nyerinya itu lebih diffuse dibandingkan dengan fraktur, dan tidak terdapat adanya deformitas, tapi fungsi dan ruang lingkup gerak sendinya normal. Kemudian ada dislokasi, jadi dia akan teraba head of the bone, kaput dari tulangnya pada anterior atau inferior dari lokasi normalnya. Tidak terdapat krepitasi dan ruang lingkup sendinya terbatas. Itu. Ini ya, perbedaannya di sini. Dia tidak terdapat krepitasi. Rotator cuff injury menjadi diagnosis fraktur apabila terletak pada daerah bahu atau lengan atas proksimal. Nyerinya akan terasa lebih diffuse dan ringan dibandingkan dengan fraktur. Nyeri muncul saat pasien berbaring pada bahu yang cedera. Terdapat kelemahan pada gerakan untuk mengangkat tangan. Dia lebih sering terjadi pada orang tua. Nah, ini penanganan fraktur. Jadi prinsipnya adalah dilakukan recognize atau mengenali. Kemudian reduction mengembalikan, retaining mempertahankan, dan yang terakhir rehabilitation atau rehabilitasi. Mengenali, nah dikenali kerusakan apa saja yang terjadi, baik pada jaringan lunaknya ataupun pada jaringan kerasnya, yaitu si tulangnya itu sendiri. Kemudian reduction artinya mengembalikan, dikembalikan jaringan ataupun fragmennya ke posisi semula. Lalu ada retaining, mempertahankan. Nah, setelah direduksi atau reposisi gitu ya, maka hasilnya harus dipertahankan biar dia nggak geser lagi, namanya nanti diimobilisasi. Selain itu, dia juga bisa menghilangkan spasme otot pada ekstremitas yang sakit, sehingga akan terasa lebih nyaman dan dapat sembuh dengan lebih cepat. Lalu ada rehabilitation atau rehabilitasi, mengembalikan kemampuan anggota tubuh yang sakit agar dapat berfungsi kembali. Nah, ini. Jadi prinsip penanganannya adalah awalnya diatasi dulu kegawatan ABC-nya.
ada nggak kegawatan. Kemudian kita tata laksana sesuai dengan jenis frakturnya, apakah fraktur tertutup ataupun fraktur terbuka. Nah, ini untuk fraktur yang tertutup. Jadi, prinsipnya adalah dilakukan reduce, kemudian hold, dan exercise. Reduce itu atau reduksi, sebenarnya dia tujuannya untuk mengembalikan kesegarisan tulang atau alignment pada kondisi semula. Nah, ini dilakukan dengan dua metode, ada reduksi tertutup ataupun reduksi terbuka. Bedanya apa? Kalau reduksi terbuka dilakukan pada fraktur terbuka dan dilakukan pada fraktur yang tidak stabil. Reduksi terbuka itu artinya dia itu dengan pembedahan gitu. Jadi dikembalikannya itu ya terbuka. Terbuka itu bisa dilihat langsung sih tulangnya. Kalau reduksi tertutup itu artinya dari luar gayanya. Dia tidak dilakukan proses pembedahan. Dilakukan pada fraktur tertutup dan dilakukan pada fraktur yang stabil atau fraktur dengan pergeseran yang minimal. Dia biasanya dilakukan pada anak-anak. Nah, kemudian ada fiksasi atau hold. Tujuannya mencegah displacement yang lebih berat. Nah, metodenya ada traksi kontinu, cast splintage, functional bracing, fiksasi internal, dan fiksasi eksternal. Nah, ini ya, ini contoh dari continuous bracing. Nah, jadi nanti ini akan diberikan beban gitu sesuai dengan traksi gravitasi. Ini contoh cast splintage atau plaster of Paris atau gampangannya gips gitu. Nanti dikasih gipsum. Gipsnya ini ada gips sirkular dan gips bidai. Kemudian adalah functional bracing. Nah, dia itu pakai kas atau traksi. Bisa juga setelah menggunakan kas atau traksi. Kemudian ada fiksasi internal. Nah, ini masuk ke pembedahan. Jadi nanti dipasang ini ya, ada platnya gitu. Ada pakai wire, screw, plate and screw atau intermedulari. Kemudian ada juga fiksasi eksternal. Jadi dia tuh kayak dipasang plat juga, cuma itu eksternal. Ini kan tulangnya gitu ya. Dia akan difiksasinya eksternal. Jadi dipasang platnya itu dari luar kayak gini. Nah, gitu. Kemudian ada rehabilitation atau exercise. Tujuannya untuk mengurangi edem, menjaga fungsi pergerakan sendi, mengembalikan kekuatan otot, dan mendorong pasien supaya dapat beraktivitas kembali. Nah, yang dilakukan ada elevasi, latihan aktif, latihan gerakan pasif, dan tetap melakukan aktivitas fungsional sehari-hari, seperti berjalan, mandi, dan memakai pakaian sehari-hari. Nah, ini faktor terbuka, agak beda gitu ya. Dia itu sama sih, ada primary survey, secondary survey, kan dia terbuka ya. Kapan terjadi infeksi, maka perlu dikasih antibiotik dan profilaksis tetanus. Lalu irigasi dan debridement. Kemudian ada wound cover, artinya ada pembalutan luka. Dan yang terakhir, distabilisasi atau difiksasi. Nah, ini faktor terbuka primary survey dinilai status mentalnya bisa pakai AVPU atau bisa juga di assessment airway, breathing, circulation, deformity, dan juga exposure-nya. Nah, ini secondary survey. Setelah si tadi ABC-nya itu clear, baru deh masuk ke secondary survey. Akan dicek riwayat sampelnya. S, side or symptomnya. Ada nggak A, alergi, M, medication, P, pertinent past medical history, riwayat penyakit dahulunya gimana dilihat. Kemudian ada last oral intake dan even leading to illness or injury. Jadi, mechanism of injury-nya itu gimana. Nah, selanjutnya dikasih antibiotik profilaksis dan tetanus.
Jadi antibiotiknya rutenya adalah intravena, waktunya secepat mungkin gitu. Karena kalau ditunda dia akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Ada Gustilo tipe 1 dan pemilihan antibiotiknya tergantung dari tipenya. Kalau Gustilo tipe 1, 2 pakai cephalosporin generasi 1. Tipe 3 dia kan udah yang berat, maka dikasihnya tipe 1 generasi 1 sorry, ditambah dengan aminoglikosida. Kalau dia farm injuries atau cedera yang diakibatkan oleh pertanian, dikasih high dose penicillin. Kalau luka pada air bersih, dikasihnya fluoroquinolone. Pada air garam, dikasihnya doxycycline dan ceftazidime. Oke, terus dikasih anti tetanus. Kenapa? Karena dia kan mengalami luka gitu ya. Kalau lukanya dalam, nah dia kan itu bisa mengalami keadaan anaerobik gitu. Jadi nggak ada suplai oksigen ke sana. Nah, kondisi anaerob ini bisa menyebabkan bakteri Botulinum tetani dia itu tumbuh gitu. Bisa menyebabkan terjadinya kejang otot sehingga terjadi tetanus. Ini ya, jadi nanti untuk pemberian anti tetanus itu tergantung dari indikasinya. Ada nggak riwayat imunisasinya, sama jenis lukanya, gitu. Kalau dia kurang, historinya kurang dari 3 dosis, ini ya yang bagian atas, lukanya itu bersih, dikasih vaksin only. Vaksin itu berarti yang dia dikasih tetanus toxoid. Kalau lukanya adalah Gusilos 2 dan 3, maka dikasih tetanus toxoid plus imunoglobulinnya atau TIG. Nah, kalau ada vaksinasi yang sudah komplit, jadi sudah 3 kali kita sebelumnya, maka di luka yang bersih tidak usah diberi. Jika jarak vaksinnya ke lukanya itu kurang dari 10 tahun. Tapi kalau lebih dari 10 tahun, maka diberi vaksin gitu. Jadi dikasih tete. Sementara kalau lukanya adalah Gustilo 2 dan 3, tidak diberi profilaksis jika lukanya masih kurang dari 5 tahun. Tapi kalau lebih dari 5 tahun, maka harus dikasih vaksin minimal 1 dosis. Nah ini, selanjutnya dilakukan irigasi dan debridement, jadi dibersihkan si lukanya dari material asing dan jaringan mati. Nah, waktu irigasinya berapa lama? Dalam 6 jam. Debridement dan irigasi juga bisa dilakukan setiap 24-48 jam sekali. Jenis irigasinya adalah normal salin, artinya pakai cairan infus. Dia ada yang nanti 3 liter kalau Gustilo tipe 1, 6 liter jika Gustilo tipe 2, dan 9 liter kalau dia Gustilo tipe 3. Bisa juga ditambah antibiotik ataupun antiseptik. Tapi ini tidak menambah manfaat. Ini tujuannya dari debridement gitu ya. Mencegah infeksi dengan prinsip dari debridement adalah eksisi luka. Jadi lukanya itu justru dieksisi biar dia ada jaringan baru. Ekstensi luka, pembebasan segmen fraktur, pembuangan jaringan devaskularisasi, pembersihan luka, nervus dan tendon. Setelah dibersihin, nah ditutup lukanya dengan apa? Dengan dijahit langsung pada fraktur terbuka derajat 1 dan 2. Sementara kalau derajat 3 dia itu tidak langsung dijahit gitu ya. Tadi kan yang tulangnya itu keluar disertai dengan adanya cedera vaskular. Maka dia dibalut dan dibiarkan terbuka sementara itu dengan bahan yang kedap air. Kemudian dilakukan stabilisasi atau fiksasi. Nah, kriteria rujukannya, kalau kedaruratannya sudah tertangani, maka pasien dirujuk ke spesialis ortopedi. Untuk apa? Untuk mendapatkan perawatan definitif terhadap frakturnya. Nah, ini komplikasinya. Jadi ada komplikasi early dan late. Early itu artinya dia itu akan muncul segera gitu. Dalam beberapa hari sampai minggu terjadinya fraktur. Kemudian kalau late dia itu yang tidak langsung terjadi. Kalau yang early ada yang urgent dan less urgent. Nah, terus kemudian ini ada yang
Wait, urgent, ya yang urgent, dia bisa menyebabkan cedera lokal dari visceral, jaringan visceral. Kemudian injuri pembuluh darah, injuri saraf, compartment syndrome, hemartrosis, artinya ada akumulasi darah di sendi, infeksi, dan gas gangren. Kemudian kalau lan less urgent, nggak terlalu urgent gitu, ada fraktur blisters, kemudian, plaster sores, artinya dia ini, apa namanya, dekubitus, kemudian pressure sores juga sama, nerve entrapment, ada saraf yang terjebak, myositis ossificans, injuri ligamen, tendon lesion, kekakuan sendi, dan algodystrophy. Kalau late itu artinya yang dia tidak terjadi segera, bisa terjadi delay union. Jadi, bersambungnya terlambat. Kemudian ada malunion, non-union, avascular necrosis, muscle contracture, joint instability, dan terjadi OA atau osteoarthritis. Nah, prognosisnya gimana? Dengan tata laksana kegawat daruratan dan teknik bedah yang baik, pasien dapat mencapai fungsi normal yang utuh atau mendekati utuh. Nah, si fraktur humerus ini biasanya dapat sembuh dengan baik, tetapi disrupsi suplai darah dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan sekitar. Penyembuhan juga dihambat oleh cedera neurovaskular dan non-union. Fraktur femur proksimal dapat mengarah nanti pada nekrosis femoral head atau kaput femoris dan mungkin membutuhkan artroplasti, artinya diganti si sarafnya, sendinya. Nah, selanjutnya tentang dislokasi. Jadi dislokasi atau luxatio dia itu terpisahnya dua permukaan sendi secara komplit dan abnormal gitu. Kalau terpisahnya baru sebagian, maka disebut sebagai subluxasi. Nah, ada dua istilah itu, fraktur dislokasi dan fraktur dan dislokasi itu berbeda. Kalau fraktur dislokasi dia ada fraktur, dislokasi, ada dislokasi juga, tapi dislokasi yang disertai dengan fraktur interartikular. Artinya frakturnya itu ada di sendinya. Sementara kalau fraktur dan dislokasi, frakturnya itu ekstraartikular, artinya frakturnya itu tidak di dalam sendi. Kemudian etiologinya atau penyebabnya ada trauma baik langsung dan tidak langsung. High impact activity, aktivitas yang dia itu high impact gitu, yang keras. Contohnya olahraga dan kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, ini klasifikasinya. Jadi, klasifikasinya berdasarkan dari ini letaknya gitu. Di bahu ada yang berdasarkan arahnya dan awitan. Arahnya ada anterior, posterior, dan inferior atau luxatio erecta. Kemudian awitannya ada yang primer atau pertama kali dan rekuren. Siku ada tidaknya fraktur, simple dan kompleks. Arah posterior dan medial dan lateral. Nah, jarinya berdasarkan sendi yang terlibat. Ada MCP atau metacarpophalangeal, kemudian PIP atau falang interphalangeal dan distal interphalangeal. Arahnya ke dorsal ataupun volar. Kalau volar itu artinya arahnya yang ke telapak tangan. Kalau dorsal dia yang arahnya ke punggung tangan. Kemudian panggul arahnya nih, ada anterior dan posterior. Lalu berdasarkan tingkat keparahannya, ada klasifikasi Stewart-Milford. Tipe 1, dislokasi simpel tanpa fraktur. Tipe 2, dislokasi dengan satu atau lebih fragmen, di mana bagian soket dari sendi masih intak untuk mempertahankan kestabilan. Tipe 3, dislokasi dengan fraktur dan banyak fragmen, sehingga mengakibatkan instabilitas. Lalu tipe 4, dislokasi dengan fraktur bagian kepala dan leher tulang femur. Lutut ada dari arahnya dan awitannya atau onsetnya. Arahnya ada yang ke lateral, medial, anterior, dan juga posterior. Kemudian awitannya ada yang primer atau pertama kali dan rekuren.
Nah, ini faktor resikonya. Jadi, lebih sering terjadi pada laki-laki usia remaja hingga 40 tahun atau perempuan usia 61 hingga 8 tahun. Kemudian adanya olahraga, kecelakaan motor, kelainan herediter seperti ligamen itu emang lemah atau riwayat ketidakstabilan sendi sebelumnya dan ada displasia skeletal atau dan otot. Gejala dan tandanya gimana? Sama ya, dilakukan dulu anamnesis mengenai apa nyeri pada sendi area yang terkena, bengkak, kaku otot, dan berkurangnya pergerakan sendi. Kemudian dari pemeriksaan fisik nih, ada look, feel, sama move-nya. Look, ada pembengkakan nggak? Kemudian ada deformitas sendi atau enggak? Berupa apa? Angulasi, rotasi, dan hilangnya kontur normal sendi. Kemudian feel, ada nyeri tekan atau enggak. Nah, ini posisi tulang tidak pada tempatnya. Move, keterbatasan ruang gerak sendi. Terasa nyeri jika sendi digerakkan. Pulsasi arteri distal area cedera normal atau dapat berkurang. Nah, ini deformitas dislokasi sendi. Jadi, deformitasnya bisa berdasarkan arahnya gitu. Kalau bahu ada arah anterior dan posterior. Anterior nanti bahunya itu bentuknya jadi bersiku atau elbow fleksi. Posterior deformitasnya berupa terkunci dalam endorotasi. Siku arahnya posterior, dia ada deformitas oleh kranon yang prominent di posterior. Kemudian panggul, ini ada anterior dan posterior. Kalau anterior berupa fleksi, abduksi, dan eksorotasi. Kemudian posterior, nah ini ada fleksi, abduksi, dan endorotasi. Lutut anterior ataupun posterior, dia dalam bentuk ekstensi dan hilang bentuk normal. Ankle joint dia bisa anterior sama posterior juga, tapi bentuknya sama juga. Ekstensi dan malleolus medialisnya menonjol. Sendi subtalar paling sering pada bagian lateral, dia calcaneusnya akan bergeser ke arah lateral. Nah, ini ya, ini contoh-contoh gambarnya, mulai dari dislokasi dari anterior glenohumeral joint. Nah, jadi yang mengalami dislokasi glenohumeral joint. Terus ada ini juga sama. Yang ini elbow joint dislocation, jadi dislokasi sendi elbow. Kemudian ini ada posterior hip, jadi sendi hipnya, nah ini mengalami dislokasi ke arah posterior. Kemudian bentuknya ini ya, dia adduksi, jadi mendekati sumbu tubuh dan dia internal rotasi. Anterior hip dislocation, bentuknya panggulnya sama, fleksi, tapi dia abduksi. Nah, nih, menjauhi sumbu tubuh dan eksternal rotasi. Jadi kayak ngangkang akhirnya ya. Pemeriksaan penunjangnya apa? Bisa dilakukan pemeriksaan radiografi gitu. Tujuannya untuk memastikan adanya dislokasi, sublokasi, dan adanya fraktur. Nah, selain itu nanti pasca reduksi juga perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan pasca reduksi. Nah, ini tata laksananya. Di reposisi sendi dilakukan dalam pengaruh sedasi karena dia emang nyeri banget. Lalu setelah itu diimobilisasi selama 2 minggu. Kalau udah baru nih dilatihan gerakan fisik dengan functional brace. Kemudian fisioterapi supaya gerak sendinya mencapai tahap yang optimal dan rekonstruksi sendi jika tidak ada perbaikan. Nah, ini komplikasinya bisa terjadi cedera vaskular, cedera saraf, nekrosis tulang avaskular, atau namanya adalah osteonekrosis, osifikasi heteropik, jadi pembentukan tulang di dalam jaringan lunak, kaku sendi, dan ada osteoartritis yang sekunder. Nah, ini kriteria rujukannya. Dokter umum jika diagnosis dislokasi dan melakukan imobilisasi sendi. Kemudian dirujuk ke spesialis ortopedi untuk tata laksana definitif gitu. Jadi kalau dokter umum cuma bisa imobilisasi aja, jadi cuma bisa di
ini dipasang bidet. Tapi tadi untuk reposisinya karena harus di bawah sedasi, maka harus dilakukan oleh dokter ortopedi. Nah, ini prognosisnya. Bisa terjadi rekurensi kalau nggak ditangani dengan baik. Rekurensi dislokasi patella 25-70%. Sementara dislokasi sendi panggul memiliki resiko terjadinya osteonekrosis dalam jangka waktu 2 tahun pasca cedera, di mana risikonya akan semakin meningkat jika tidak direduksi. Di dislokasi pada sendi panggul akan terjadi osteonekrosis. Kalau reduksinya kurang dari 6 jam, 48%, lebih dari 6 jam, 59,2%. Nah, ini adalah pembahasan kasusnya tentang fraktur Galeazzi. Sebenarnya nanti itu ada yang namanya eponym fracture, jadi fraktur-fraktur yang namanya mirip. Gitu. Nah, ini adalah fraktur Galeazzi. Untuk dia penyebabnya adalah dia sebenarnya adalah fraktur pada sepertiga distal dari radius dengan dislokasi ataupun sublokasi dari DRUJ atau distal radio ulnar joint. Gitu. Ini ya. Jadi ada fraktur pada radiusnya nih gitu. Terus habis itu disertai dengan dislokasi. Nah, dislokasi dari sendi, radius dan ulna atau radio ulnar joint gitu. Nah, ini biasanya disebabkan oleh cedera yang sifatnya adalah outstretch, artinya dia menumpuk gitu, menumpunya tapi dengan tangan yang terbuka atau outstretching. Diagnosisnya gimana? Sama ya. Dari anamnesis, pemeriksaan fisiknya yang sama. Nanti ditemukan adanya tekan, kemudian bengkak, dan adanya deformitas, juga instabilitas. Kemudian dari X-ray juga nanti baru kelihatan nih, ternyata dia ada fraktur di radius dan juga ada dislokasi di radio ulnar joint. Tata laksananya dengan bedah. Kenapa? Karena ini nanti perlu dengan reduksi terbuka dan internal. Juga ada fiksasi internal dari radius. Kemudian setelah itu baru dilakukan imobilisasi. Nah, gini ya, dipasang bidai sama balon. Oke. Pada anak-anak, reduksi tertutup gitu dan juga langsung imobilisasi. Nah, ini adalah eponym fracture. Jadi, fraktur-fraktur yang dia itu namanya hampir sama dan emang saling berhubungan gitu. Ada yang pertama Monteggia dan Galeazzi. Tadi Galeazzi udah kita bahas. Jadi, singkatannya adalah MUGR. Monteggia frakturnya ada di ulna, Galeazzi frakturnya ada di radius. Nah, ini ya. Monteggia, fraktur ulna bagian proksimal dengan dislokasi kaput radii. Galeazzi, fraktur radius bagian distal dengan dislokasi ulna bagian distal. Gitu. Jadi kalau Monteggia, yang fraktur ulnanya bagian proksimal yang dislokasi kaput radiinya. Kalau Galeazzi yang fraktur si radius yang dislokasi adalah ulna bagian distal. Selanjutnya nih, ada fraktur Colles sama Smith. Jadi kalau Colles, fraktur bagian distal sampai 1 mm bagian distal dengan angulasi ke posterior. Kemudian dislokasinya ke posterior dan deviasi fragmen distal ke radial. Nah, ini yang fraktur Colles. Nanti namanya adalah Dennerfork deformity gitu. Ini. Oke, kayak garpu. Kemudian ada fraktur Smith. Jadi fraktur radius bagian distal disertai dengan angulasi atau dislokasi fragmen distal ke arah volar. Oke, kayak gini. Namanya garden spike deformity. Jadi dia deformitas seperti ini sih seroknya ini. Gitu. Nah, yang dilakukan ini ya
apa singkatannya. Ada CODO, artinya coles, yaitu ke dorsal, atau milar nih. Smith, dia ke arah yang volar. Nah, ini yang jadi LO juga ada Barton's fracture. Jadi, Barton fracture dia itu fraktur yang intraartikular di dalam sendinya. Ini nih. Nah, disertai dengan dislokasi dari radiocarpal joint, sendi, radius, dan si Oscarpalis gitu. Nah, si Barton fracture ini ada dua, ada volar dan dorsal tergantung dari si dislokasi radiocarpal joint-nya. Dilihatnya dari situ. Sama ya, mechanism of injury-nya adalah jatuh pada posisi outstretch gitu. Ini yang volar, jadi dia ke arah volar ya, lebih masuk. Kemudian ini yang dorsal ke arah luar. Sudah selesai.